Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, pada pertemuan kali ini AS Aktivitas Eka Sutama akan membacakan konten dengan judul Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Selaku nabi yang dipercaya Tuhan untuk membimbing manusia kepada tauhid, Sulaiman diberi mukjizat yang berbeda daripada nabi lainnya, yaitu kekuasaannya untuk memerintah alam termasuk jin, udara, dan satwa-satwa yang ada di bumi. Ia pun bisa memahami bahasa mereka. Kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyatnya dapat dilihat dari istananya yang megah, terbuat dari kaca permata. Kekayaannya melimpah, tentaranya banyak dan perkasa. Dalam pada itu, di Jazirah Arab bagian selatan, diapit oleh Laut Kulsum dan Samudra Hindia, terdapat sebuah kerajaan besar bernama Saba yang diperintah oleh seorang ratu cantik, Bilqis binti Hidad bin Tuba. Mendengar kabar di bagian utara terdapat kerajaan sangat megah di bawah pemerintahan Raja Sulaiman, Bilqis yang gandrung kepada kemewahan mengerahkan jin-jin jahat untuk mencuri dari mana saja permata dan benda-benda berharga lainnya itu, termasuk sebuah mutiara besar yang berada di istana Sulaiman. Alangkah gembira hatinya ketika jin tersebut berhasil melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Sebagai penganut agama Majusi yang menyembah matahari, segera diselenggarakan pemujaan kepada Sang Surya untuk mengungkapkan terima kasih dan syukur mereka. Upacara itu dilakukan dalam sebuah kuil yang sangat indah, dibangun di puncak bukit yang pemandangannya menakjubkan. Raja Sulaiman telah berkali-kali menerima pengaduan dari negeri-negeri kecil di sekitarnya tentang merajalelanya jin-jin jahat yang merampoki kekayaan mereka. Ini pasti perbuatan Ratu Bilqis. Maka pada suatu hari yang telah diperhitungkan, Raja Sulaiman mengerahkan tentaranya dari berbagai makhluk, manusia, jin, dan binatang-binatang untuk meluruk ke arah selatan dengan tujuan menaklukkan kerajaan yang rakus itu. Sesudah mengarungi lautan pasir berhari-hari, mereka melewati lembah semut. Salah seekor semut merah berkata kepada gerombolannya, "Wahai seluruh semut, masuklah buru-buru ke dalam liang masing-masing agar Sulaiman dan tentaranya tidak menginjak-injak kamu tanpa mereka sadari." Al-Quran Surat An-Naml ayat 13. Sulaiman tersenyum karena ia bisa memahami bahasa semut. Untuk itu, ia amat bersyukur kepada Allah. Sampai akhirnya ujian Tuhan datang. Pada sebuah lembah yang jaraknya berhari-hari dari lembah semut itu, mereka terjebak di suatu kawasan yang kering kerontang.
tak setetes air pun mereka dapati. Sulaiman sudah memerintahkan jin untuk menggali sumur, namun apa daya, memang tidak ada air di lahan gersang. Harapannya kini tertumpu kepada burung hudud, tetapi ternyata burung tersebut tidak berada di tempatnya. Entah kemana perginya, tak satu pun yang tahu. Tidak seperti yang diduga jelek, ternyata burung hudud sangat cerdas dan setia. Menyadari Sulaiman dan anak buahnya kehabisan persediaan air, ia terbang mencari wadi yang subur. Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan burung hudud dari selatan. Mereka saling bertegur sapa. Setelah mengetahui maksud burung hudud utara, tangan kanan Raja Sulaiman itu sedang melacak mata air. Hudud selatan dengan sukarela menuntunnya terbang ke tempat yang airnya melimpah. Hudud utara tercengang menyaksikan kesuburan wadi yang diperlihatkan hudud selatan itu. Engkau akan lebih kagum lagi kalau melihat kerajaan Ratu Bilqis yang akan kalian serang itu. Ayo, ikuti aku. Kebetulan Ratu Bilqis dan rakyatnya sedang menjalankan penyembahan kepada matahari. Tiba di kuil indah itu, hudud utara keheranan memperhatikan Ratu Bilqis yang ayu sedang memuja matahari dan bukan memuja Allah. Upacara itu dilaksanakan bersama seluruh punggawa dan rakyatnya. Mumpung istana sedang kosong, ayo kita melihat-lihat di dalamnya, ucap hudud utara. Betul sebagaimana dibualkan hudud utara, istana Raja Bilqis amat megah. Tengoklah mutiara raksasa itu, indah sekali bukan? Ujar hudud selatan dengan bangga. Hudud utara terperanjat. Ia bertanya, siapakah yang memberikan mutiara mahal ini? Jin anak buah Ratu Bilqis. Kalau begitu, mutiara ini pasti milik rajaku yang dicuri oleh jin itu dari tangan jin kami yang langsung mengambilnya dari dasar samudra. Sesudah itu hudud utara bergegas-gegas terbang balik ke selatan untuk menghadap Raja Sulaiman. Tadinya Sulaiman akan murka kepadanya, namun setelah dikisahkan semua pengalaman hududnya, Sulaiman tersenyum penuh kasih sayang. Jika demikian, bawalah 10 surat kepada Ratu Bilqis. Sehabis itu, menghindarlah kamu jauh-jauh. Perhatikan apa yang akan mereka perbuat, ujar Sulaiman. Surat yang berisi ancaman itu diterima Ratu Bilqis di Balaiung tanpa menyadari siapa yang telah mengantarkannya. Ratu bingung dan takut. Ia sudah mendengar kehebatan Sulaiman dan tentaranya. Paman Menteri, titahnya kepada wazir, tidak ada raja yang memasuki sebuah negeri lawan tanpa merusak bahkan menghancurkan. Aku tak ingin rakyatku sengsara akibat kekerasan kepala tan kita. Jelas kita takkan mampu menandingi tentara Sulaiman. Karena itu aku akan mengirimkan upeti bagi Sulaiman.
Bila kedatangannya sekedar mencari kesenangan dan kekayaan, ia pasti akan menerimanya dengan sukacita. Kalau ia menolak, berarti Sulaiman seorang raja yang teguh pendiriannya dan berwibawa. Untuk raja semacam ini, aku rela menyerah bersama negeriku kepadanya. Bagaimana pendapatmu, Paman? Wazir mengangguk-angguk setuju, karena memang tindakan itulah yang paling bijaksana. Sulaiman betul-betul raja yang agung. Upeti yang berpeti-peti itu diantarkan oleh kafilah yang panjang, ditolak dengan sopan dan dikembalikan. Maaf, kekayaan ini terlalu kecil dibandingkan dengan keimanan kepada Allah yang Maha Tunggal. Burung hudud utara yang masih bersembunyi di dalam istana mendengar niat Ratu Balkis hendak menghadap dan menyerahkan diri kepada Sulaiman. Ia cepat terbang kembali dan menceritakan niat Ratu cantik itu kepada junjungannya. Kalau begitu, wahai para jin sekalian, dirikan sebuah istana untuk menyambut kedatangan Ratu Balkis. Dalam tempo semalam, istana itu pun telah siap. Lantainya pualam mengkilat sehingga dari pemandangan sepintas lalu bagaikan sebuah danau yang airnya amat bening berkilauan. Segera engkau berangkat ke istana Ratu Balkis dan ambillah singgasananya sebelum ratu itu tiba di sini. Perintah Sulaiman kepada jin yang paling pandai. Tugas itu dalam beberapa saat telah berhasil dikerjakan, sehingga pada waktu Ratu Balkis memasuki istana untuk bertatap mata dengan Sulaiman, ia terperanjat menyaksikan singgasananya sudah terletak di situ. Bukankah itu singgasanamu, wahai ratu yang cantik? Balkis mengangguk. Engkau tahu apa artinya? Engkau tahu apa artinya? Saya datang untuk menyerah kepadamu bersama negeri dan seluruh rakyatku, jawab Balkis merendah. Ternyata engkau seorang wanita yang baik. Maka dari itu engkau bebas memerintah kembali negerimu. Hanya aku berpesan, jalankan hukum sesuai dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, agama Islam. Ratu Balkis tidak keberatan. Bahkan dengan kesadaran yang matang, ia memberikan kesaksian bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dan Sulaiman adalah utusan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semuanya, demikianlah sejak saat itu kedua kerajaan tersebut terikat oleh keimanan yang sama dan cinta yang menyatu di bawah naungan agama Allah, agama Islam, menuju kesejahteraan abadi dunia dan akhirat. Sebab tidak ada perpaduan lebih tulus kecuali dalam kesamaan akidah dan ibadah Islam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.